Halo Bapak Guru Hebat, berjumpa lagi dengan kami di channel ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini, proses pembelajaran mandiri pada program pendidikan guru tertentu tahun 2024 tahap 1 itu sudah dimulai melalui platform PMM ya Bapak Ibu, di mana silahkan membuka PMM Bapak Ibu untuk guru yang terpanggil pada PPG tahap 1 guru tertentu tahun 2024. Di sana ada fitur baru yaitu sertifikasi pendidik, di mana sertifikasi pendidik ini berisi pembelajaran mandiri yang harus Bapak Ibu selesaikan selama program pendidikan profesi guru di tahap 1 ini. Yang pertama di sini terdapat pelajari modul ya, selesaikan modul-modul di bawah dan unggah jurnal pembelajaran Anda. Nah, baik, kita akan buka di modul pertama itu dengan materi prinsip pengajaran dan asesmen umum. Di sini umum ya, masih bersifat umum. Di mana di sini modulnya adalah merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dari penjelasannya di sini jelas Bapak Ibu diharapkan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau berpihak kepada murid. Kita buka di modul 1 ini. Nah, di sini ada submodul. Di sini pertama ada pelatihan dan pengayaan. Kalau pelatihan ini berisi materi yang harus kita pelajari selama PPG ini di tahap 1 di modul pertama prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, tujuan dari modul prinsip pengajaran asesmen ini yaitu pertama Bapak Ibu menelaah prinsip dan konsep understanding by design dalam merencanakan pembelajaran. Lalu mengembangkan perencanaan pembelajaran berorientasi pada prinsip understanding by design. Menelaah konsep dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menelaah konsep pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level, merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level, menelaah konsep pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, lalu merancang pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching. Kalau dilihat dari penjelasan di sini, jadi Bapak Ibu di tugas modul 1 ini itu banyak merancang pembelajaran, tapi sebelum merancang pembelajaran, di sini ada merancang pembelajaran UBD atau Understanding by Design, lalu merancang pembelajaran berdiferensiasi, lalu merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level atau TROL, lalu merancang pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melewatkan tahapan-tahapan pada modul ini. Nah, di modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen ini terdapat 4 submodul. Yang pertama ada menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Lalu ada submodul merancang pembelajaran berdiferensiasi, lalu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, dan menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, di sebelah kanan ada fitur pengayaan. Nah, di sini ada modul utuh tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum. Silahkan dipelajari, tapi diunduh dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke pelatihan. Di submodul 1 ini tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, kita buka, terdapat materi-materi tentang prinsip understanding by design pada pembelajaran. Sebisa mungkin Bapak Ibu ikuti alurnya, dimulai dari yang pertama merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design, hingga sampai nanti ke cerita reflektif ya. Nah, di materi pertama itu merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memulai topik pertama ini, Bapak Ibu merefleksikan bagaimana rutinitas Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran. Nah, itu silakan diklik saja tautannya. Nah, ini akan tampil. Kalau ini akan saya download, lalu akan saya isi sebagai rubrik checklist. Di sini ada rubrik checklist perencanaan pembelajaran. Kita isikan saja bagaimana dalam merencanakan pembelajaran, apakah kita memilih capaian pembelajaran terlebih dahulu, kita checklist sesuai dengan apa yang kita jalankan, sampai kepada nanti di sini akan diminta bagaimana setelah
mengisi rubrik di atas, bagaimana hasil refleksi Bapak Ibu gitu ya, terkait pengalaman Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran. Nah, setelah diisi, file ini akan saya arsipkan di drive saya untuk submodul 1, modul 1, submodul 1, perancangan asesmen pembelajaran dan asesmen. Lalu kita kembali, ketika sudah, silakan ditutup. Lalu kita kembali ke materi berikutnya. Di sini ada telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD. Di sini kita baca juga apa saja penjelasannya. Di sini jelaskan bagaimana perencanaan pembelajaran disusun oleh guru sebagai bagian dari tugasnya. Di sini terdapat materi di mana salah satu langkah perencanaan pembelajaran dengan prinsip UBD adalah menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan merancang kegiatan. Tutup saja. Lalu di sini ada beberapa video tentang penjelasan prinsip understanding by design. Kalau saya menyarankan video ini ditonton dari awal hingga akhir karena akan menambah pemahaman Bapak Ibu terkait prinsip understanding by design ini. Ya, setelah Bapak Ibu menonton, jangan di skip atau dipercepat. Nah, ini hanya saran saya agar Bapak Ibu mendapat pemahaman yang mendalam. Gitu. Di sini akan ada contoh merumuskan tujuan pembelajaran, lalu memilih asesmen pembelajaran, ada contohnya juga, ada metode asesmen itu seperti apa, format asesmen seperti apa, lalu merancang asesmen pembelajaran juga sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini akan terkait dengan tugas-tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, setelah menonton video, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 video, Bapak Ibu buka lagi, di sini ada aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD, di sini UBD. Langkah ketiga merancang pembelajaran dengan prinsip UBD adalah merancang kegiatan pembelajaran. Nah, melibatkan perencanaan yang cermat untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kegiatan pembelajaran seharusnya tidak hanya memberikan informasi, tapi juga menstimulus. Nah, di sini ada tautan referensi, ide-ide tentang media pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk menyusun media pembelajaran. Bapak Ibu bisa memilih referensi media pembelajaran. Kita buka ya linknya. Nah, di sini ada contohnya. Dijelaskan juga apa peran media ajar untuk proses pembelajaran. Ya, di sini ada bermacam-macam media ajar, luring maupun daring. Silahkan nanti Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan pembelajaran dapat memanfaatkan media-media ajar, baik luring maupun daring. Di sini ada teks, visual, audio, ada gestural atau teater drama ya. Lalu ada video pembelajaran, ada komputasi seperti game ya, sosial media, ada objek nyata. Nah, setiap media ajar tentunya memiliki karakteristik media ajar. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan sebelum memilih media pembelajaran, silahkan mempelajari mana yang paling cocok dan yang paling memungkinkan disediakan pada media pada proses pembelajaran Bapak Ibu atau perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik, nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai itu akan ada centang hijau ya. Nah, setelah aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD, itu kita menelaah dengan prinsip UBD. Nah, di sini terdapat juga seperti tadi tabel ya, rubrik checklist. Di sini rubrik yang kedua itu rubrik checklist perancangan pembelajaran dengan prinsip UBD. Di sini ada langkah, di sini menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pelajaran, dan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini disilahkan di checklist sesuai dengan kondisi dan pengalaman Bapak Ibu ya. Lalu kembali direfleksikan ya. Atau di sini Bapak Ibu silakan pilih poin berapa yang Bapak Ibu rasakan harus diperbaiki gitu. Jadi kalau saya di sini akan saya print lagi, lalu akan saya arsip lagi menjadi satu folder dengan aksi nyata yang sebelumnya di modul 1, submodul 1 ini. Di sini tadi sudah ada 2 ya, merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD dan merancang
Di sini ada telaah juga ya. Silahkan dipilih, nanti diarsipkan ya Bapak Ibu, walaupun karena di sini tidak ada tempat untuk mengupload. Lalu setelah menelaah, di situ ada hasil telaah. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu telaah, gitu ya. Di sini tadi Bapak Ibu sudah menelaah sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Hasil telaah itu akan ada 4 pilihan Bapak Ibu. Hasil telaah tadi yang sudah Bapak Ibu isi, rubrik tadi, itu bisa Bapak Ibu publikasikan di platform media sosial. Lalu minta rekan sejawat Bapak Ibu untuk memberikan pendapat atau umpan balik atau masukan ya. Atau yang kedua, mempublikasikan di grup jejaring rekan sejawat. Nah, misalnya grup WA ya Bapak Ibu, bisa minta tanggapan dari 1 sampai 2 rekan guru. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa mempublikasikan di blog pribadi dan tetap meminta umpan balik atau refleksi dari rekan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu secara luring mempresentasikan pada rapat guru dan meminta masukan atau umpan balik dari rekan-rekan sejawat atau atasan Bapak Ibu. Itu untuk hasil telaah. Nah, setelah hasil telaah, itu ada tantangan merancang pembelajaran berbasis UBD. Ini juga sama, ada rubrik. Jadi kalau saya, rubrik-rubrik ini akan saya kerjakan, isi, lalu akan saya arsip ke drive yang sudah saya siapkan. Ada UBD dan strategi perencanaan pembelajaran. Di sini juga kita membuat peta konsep atau poster atau bentuk visual lainnya. Bisa berupa poster, slide atau PowerPoint gitu, presentasi. Tapi menurut saya yang paling mudah adalah poster ya Bapak Ibu. Bisa juga peta konsep tentang keterkaitan antara prinsip understanding by design dengan strategi perencanaan pembelajaran. Lalu ada aksi nyata juga di sini. Kalau saya pemantik Bapak Ibu membuat aksi nyata, bagaimana UBD membantu guru. Di sini ada pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu ya, di mana ada ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Nah, lalu ada perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan. Jadi Bapak Ibu buat aksi nyata berdasarkan pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Lalu yang kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD. Ya, jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD yang tadi sudah Bapak Ibu pelajari. Ya, setelah itu Bapak Ibu kerjakan latihan pemahaman. Nah, ini latihan pemahaman sebagai latihan Bapak Ibu untuk persiapan ujian nanti. Lalu ada cerita reflektif, terakhir adalah cerita reflektif. Silahkan Bapak Ibu di sini sudah sangat jelas. Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada topik pertama ini. Seperti bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Gitu ya. Baik, lalu klik simpan. Nah, ini sudah selesai topik 1 tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran di modul 1 tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, setelah selesai akan ada centang hijau pada topiknya. Nah, untuk topik-topik berikutnya, Bapak Ibu silahkan pelajari sesuai alur agar lebih mudah mendapatkan pemahaman tentang topik dan modul ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan tetap semangat. Semoga proses PPG Bapak Ibu berjalan lancar dan hingga lulus ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berjuang. Salam hebat.